Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firza Hairana dari kelas 10 Busana 3 absen 13. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas P5 yaitu River of Life. Apa sih River of Life itu? River of Life sendiri adalah metode visual yang digunakan untuk menceritakan pengalaman seseorang pada masa dahulu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Baiklah, ini adalah River of Life, hasil pengalaman saya dari masa dahulu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dimulai dari saat saya masih newborn, saya lahir di Duku Gendo, RT 2, RW 3, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Saya lahir pada tanggal 5 Maret tahun 2008. Lalu saya melanjutkan pendidikan TK pada tahun 2011. Nama TK-nya adalah TK Hidayatul Atfal. Setelah itu, saya melanjutkan pendidikan sekolah dasar atau SD pada tahun 2013. Saya memiliki pengalaman pada masa SD, yaitu pertama, saya pernah menjadi korban bullying. Yang kedua, saya pernah menjadi model dadakan. Yang ketiga, saya dipilih menjadi perwakilan lomba antar sekolah. Yang keempat, saya mempunyai sahabat kecil dan itu adalah tetangga saya sendiri. Setelah lulus dari SD, saya merasa bingung. Saya bingung karena apa? Melanjutkan ke SMP mana? Maka dari itu, setelah lulus saya memikirkan kembali SMP mana yang hendak aku tuju. Dan aku memiliki tujuan, yaitu SMP terdekat di rumah saya. Berhubung di dekat rumah saya ada SMP yang hanya memakan waktu 15 menit dari rumah ke sekolah, maka dari itu saya menentukan tujuan saya. Oke, saya akan masuk ke SMP itu. SMP itu adalah SMP Negeri 2 Jati. Saya masuk di SMP Negeri 2 Jati pada tahun 2018. Di sini saya memiliki pengalaman lagi, yaitu pertama, saya lebih fokus ke nilai daripada perlombaan sekolah. Pada masa SD saya memang tidak terlalu fokus kepada nilai. Tapi semenjak SMP, saya lebih fokus kepada nilai dibandingkan perlombaan di sekolahan. Saya berusaha bagaimana saya bisa mendapatkan nilai terbaik pada masa ujian atau ulangan harian. Dan alhamdulillahnya, peringkat saya pada masa SMP, setiap kelas, peringkat saya makin naik. Setelah itu, masa itu saya sangat centil. Kebanyakan anak-anak SMP pada masa remaja memang kelakuannya centil karena memang masa-masa SMP memang seperti itu ya. Lalu di masa itu saya menemukan jati diri saya. Setelah itu pada kelas 9 saya mendapatkan haid pertama saya, dan itu adalah haid pertama saya yang keluar pada tahun 2020 di pertengahan bulan Ramadan. Pada kelas 7 semester 2, COVID mulai masuk ke Indonesia, mengakibatkan sekolah saya melakukan sistem daring atau belajar dari rumah. Dan disitulah saya merasa bingung dalam mengerjakan tugas karena tidak semua materi dijelaskan dengan baik. Apabila di pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, maka akan dijelaskan lebih detail lagi dari gurunya karena bisa berkomunikasi dua arah. Karena ini kan pembelajaran jarak jauh secara online, guru hanya menjelaskan bagian-bagian tertentu saja. Setiap murid tidak bisa mencerna dengan baik kalau setiap murid itu mempunyai kemampuan dan kelemahannya masing-masing. COVID menimbulkan dampak pembelajaran jarak jauh dari kelas 7 semester 2 hingga kelas 9 semester 1. Dan di kelas 9 semester 2 itu saya sudah memasuki pembelajaran tatap muka, namun harus menggunakan protokol yang ketat
Terus pembelajarannya itu juga shift-shiftan, seperti absen 1 sampai absen 16 itu berangkat pagi sampai siang. Terus nanti absen 16 dan selanjutnya berangkat siang sampai nanti jam 12 atau jam 1 baru pulang. Setelah itu, setelah lulus dari SMP, inilah keraguan saya mulai muncul. Ragu, bimbang muncul usai lulus SMP. Aku ragu memilih antara SMA atau SMK. Galauku memilih keduanya. Untuk itu, aku memutuskan memilih SMK karena alasan SMA banyak materi. Karena saya tidak suka banyak hafalan atau materi yang harus dipelajari, karena saya lebih suka langsung keterampilannya, langsung kepada keahliannya daripada harus menghafal materi tanpa adanya langsung praktek. Kan tidak semua orang bisa menghafal cara-caranya dengan bijak. Setelah lulus nantinya dari SMK, saya ingin masuk ke Universitas 11 Maret. Saya ingin mengambil jurusan ekonomi. Saya ingin sekali kalau bisa memakai selempang dengan tulisan saya Filzah Hairana, dengan di depannya ada tulisan N.S.E atau Sarjana Ekonomi. Esok akan kupastikan di depan namaku ada tulisan Sarjana Ekonomi. Kupakai topi toga di depan orang tua saya. Orang yang berjuang pasti membuahkan hasil yang memuaskan. Orang yang beruntung mampu mengalahkan orang yang pintar. Manusia siapapun, dia pasti memiliki keberuntungannya tersendiri. Itulah hidup yang sebenarnya. Setelah nantinya saya keterima di universitas itu, saya ingin sekali membuka bisnis atau mendirikan impian-impian saya, mendirikan cita-cita saya, mendirikan karir saya yang saya rancang dari sejak dini dan nantinya akan menjadi kenyataan. Setelah memasuki universitas, aku ingin membangun karirku menjadi seorang wirausahawan. Seorang wirausaha yang memiliki bisnis ternama. Bisnis ternama seperti bisnis-bisnis yang terkenal yang dipakai oleh kalangan artis mungkin, yang memiliki harga yang relatif mahal, harga yang menjulang tinggi. Dia memiliki brand ternama karena di latar belakangnya pasti ada susah senangnya terlebih dahulu. Memiliki usaha brand kecantikan ternama dan memiliki usaha tembakau seperti ayah saya. Saya ingin sekali memiliki usaha seperti pabrik kosmetik yang memiliki brand sendiri, dan itu ownernya adalah saya. Saya ingin sekali seperti itu. Lalu, kelak tujuanku pergi ke Tanah Suci bersama orang yang paling berjasa di kehidupanku. Bukan orang tua saya saja yang saya ingin ajak ke sana, tapi ada beberapa orang yang berjasa menurut saya yang pantas untuk saya ajak ke sana. Memiliki banyak investasi yang aku kumpulkan di usia muda untuk masa depan atau usia tua nantinya. Menjadi seorang pengusaha muda yang kaya raya. Begitulah River of Life yang saya buat dari usia dahulu saya newborn sampai masuk TK, SD, SMP, sekarang saya SMK, dan nantinya saya akan memasuki universitas yang saya inginkan, yaitu Universitas 11 Maret. Dan begitulah River of Life yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Semoga membantu dan ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.